Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Ramadan Huda, NIM C91218120, kelas Hukum Keluarga di semester 4. Di sini akan menjelaskan beberapa teori mengenai hukum acara pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh Dr. Andes Haji Imron Rosyadi. Materi yang pertama yaitu teori pidana dan pemidanaan. Pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda straf yang artinya hukuman. Jadi pidana bisa diartikan dengan hukuman, sanksi, atau pembalasan. Definisi pidana yaitu penderitaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang karena akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yang pertama pidana pokok dan kedua pidana tambahan. Pidana pokok sendiri meliputi yang pertama hukuman mati yang dijalankan oleh Akuju. Yang kedua pidana penjara sementara ataupun seumur hidup. Yang ketiga pidana kurungan, itu selama 1 hari sampai 1 tahun. Yang keempat pidana denda atau bisa memilih kurungan 6 bulan. Yang terakhir pidana tutupan. Kemudian teori pemidanaan. Pemidanaan itu merupakan kegiatan mengenai dijatuhkannya hukuman kepada penjahat atau bisa disebut dengan penghukuman. Teori pemidanaan pertama yaitu teori absolut, yaitu pembalasan sesuai perbuatan. Kemudian teori relatifnya bertujuan untuk melindungi masyarakat, mengurangi kejahatan, dan mencegah kejahatan. Teori pemidanaan ketiga yaitu gabungan. Teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Materi kedua yaitu putusan. Pada dasarnya, putusan harus memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif yang telah disebutkan di dalam pasal 183 KUHP. Jenis-jenis putusan ada 3. Yang pertama, putusan pidana, yaitu terdakwa sudah jelas melakukan pidana dan dijatuhi pidana dan bisa mengajukan banding. Kemudian yang kedua, putusan bebas, yaitu terdakwa tidak terbukti melakukan pidana atau adanya alasan pembenar. Yang ketiga, putusan lepas, yaitu terdakwa melakukan perbuatan tetapi tidak termasuk tindak pidana atau ada alasan pemaaf. Untuk putusan bebas dan lepas, maka tidak ada banding tetapi langsung kasasi. Materi ketiga yaitu penahanan. Menurut pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum ataupun hakim menurut undang-undang. Syarat penahanan yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindak pidana lagi. Kemudian menurut pasal 22 jenis-jenis penahanan, yang pertama penahanan rumah tahanan negara, yang kedua penahanan rumah, yang ketiga penahanan kota. Yang keempat yaitu lama waktu penahanan. Yang pertama oleh penyidik, lama waktu maksimal 20 hari. Kemudian jika diperlukan tambahan untuk pemeriksaan maka ditambah 30 hari menurut pasal 24 KUHP. Kedua, oleh penuntut umum maksimal 20 hari dan bisa ditambah 40 hari menurut pasal 25 KUHP. Yang ketiga, oleh hakim maksimal 30 hari dan bisa ditambah 60 hari menurut pasal 26 KUHP. Dan jika melebihi hari-hari tersebut, maka di saat penyidikan
pemeriksaan atau penuntutan, maka tersangka boleh dilepaskan. Pengajuan pembebasan bersyarat. Pengajuan pembebasan bersyarat dibahas dalam pasal 83 sampai 88 Permen Kumham nomor 3 tahun 2018, yaitu narapidana bisa mengajukan pembebasan bersyarat dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 9 bulan. Kemudian yang kedua, berlaku baik selama menjalani pidana yang 9 bulan tersebut. Yang ketiga, telah mengikuti pembinaan atau asimilasi yang diterima masyarakat. Yang keempat, untuk narapidana terorisme, koruptor, narkotika, dan sebagainya, telah mengikuti pembinaan asimilasi minimal setengah dari masa pidananya. Kemudian yang kelima, untuk narapidana terorisme, narkotika, dan sebagainya, bersedia untuk membantu penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukannya. Kemudian untuk yang keenam, untuk narapidana terorisme harus membuat perjanjian tertulis ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Yang ketujuh, untuk narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diadakan Lapas maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan yang terakhir, untuk narapidana koruptor telah membayar lunas semua hutang yang telah diputuskan oleh pengadilan. Materi keenam yaitu residivis. Residivis berasal dari bahasa Perancis re yang artinya lagi, jado yang artinya jatuh. Residivis yaitu pengulangan tindak pidana oleh orang yang sama yang telah dijatuhi pidana, baik itu pidananya sejenis maupun tidak. Ketentuan hukuman oleh residivis yaitu hukuman awal ditambah sepertiga dari hukuman awal. Materi ketujuh yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan sebuah kegiatan yang menentukan perbuatan itu tindak pidana atau bukan. Penyelidik berasal dari polisi. Kemudian penyidikan yaitu kegiatan mencari alat bukti untuk menentukan tersangka. Tujuan dari penyidikan yaitu pertama, mengumpulkan alat bukti, yang kedua membuat terang perkara, yang ketiga menemukan tersangka. Dan setelah itu diproses, dibuatlah berita acara pemeriksaan kepolisian dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Untuk penyelidikan dan penyidikan disebutkan dalam pasal 1 butir 2 KUHP. Kemudian asas oportunitas. Asas oportunitas sangat penting di dalam hukum acara pidana Indonesia. Asas oportunitas yaitu mengesampingkan perkara demi adanya kepentingan umum. Isi dari asas oportunitas yaitu penuntut umum berwenang menutup perkara jika ada kepentingan umum bukan hukum, tersebut dalam pasal 14 huruf H KUHP. Jadi di dalam asas ini, penuntut umum boleh tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang karena pertimbangan akan merugikan kepentingan umum. Kemudian asas in dubio pro reo. Penerapan asas in dubio pro reo itu terjadi apabila majelis hakim sudah menemukan alat bukti tetapi masih memiliki keraguan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jika hakim masih memiliki keraguan, maka berlaku pasal 183 KUHP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana karena tidak bisa yakin atas sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Materi ke-10 yaitu barang bukti dan alat bukti. Barang bukti yaitu barang sitaan oleh penyidik yang dapat menjadi bukti dalam persidangan, baik itu
saat kejahatan yang diperoleh saat kejahatan maupun hasil kejahatan. Tujuan atau fungsi dari barang bukti yaitu menguatkan alat bukti, kemudian mencari kebenaran material, dan menambah keyakinan hakim. Untuk alat bukti, di dalam pasal 184 KUHP disebutkan ada 5. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan terakhir, keterangan terdakwa. Yang terakhir yaitu pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan menyampaikan beberapa saja tentang pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Pertama, dalam bab 4 bagian 1 pasal 4 sampai 9 tentang penyelidik dan penyidik. Kemudian bagian 2 pasal 10 sampai 12 tentang penyidik pembantu. Kemudian bagian 3 pasal 13 sampai 15 tentang penuntut umum. Bab 5 bagian 1 pasal 16 sampai 19 tentang penangkapan. Bagian 2 pasal 20 sampai 31 tentang penahanan. Bagian 3 pasal 32 sampai 37 bagian tentang penggeledahan. Bagian 4 pasal 38 sampai 46 tentang penyitaan. Bagian 5 pasal 47 sampai 49 tentang pemeriksaan surat. Dan dalam bab 6 pasal 50 sampai 68 tentang tersangka dan terdakwa, dan masih banyak lagi. Demikian beberapa teori masalah hukum acara pidana. Kesalahannya saya pribadi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.